Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Di hari yang spesial ini, karena ini adalah hari ibu, maka kakak akan membawakan sebuah kisah yang berhubungan dengan ridho seorang ibu atau birrul walidain. Adik-adik sekalian, pada zaman Rasulullah dulu ada sebuah kisah yang menarik. Bagaimana seorang anak yang tidak dapat meninggal dunia ketika tidak menuruti dan membenci seorang ibu. Mau tahu kisahnya? Yuk kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Di sebuah negeri dimulai cerita. Ada seorang sahabat Rasul. Pada saat itu beliau sedang melakukan sholat. Allahu Akbar. Namun di rakaat pertama, sahabat tersebut dipanggil oleh ibunya. Alqamah, Alqamah. Tetapi dikarenakan orang yang pada saat sholat tidak wajib menjawab salam, maka beliau diam terus, tetap sholat. Allahu Akbar. Pada saat itu Allah masih memaafkannya. Namun kejadian ini tidak hanya berhenti di situ saja. Suatu hari suatu saat Alqamah ini mau pergi ke rumah orang tuanya. Rencananya mau memberikan sesuatu yang sangat spesial kepada orang tuanya sebagai tanda terima kasih. Namun Alqamah ini dihadang sama istrinya. Wahai suamiku, engkau membawa apa ke rumah ibu? Saya membawa ini hanya beberapa makanan ini. Kamu itu ya, di sini ini masih kurang banyak. Namun kenapa kamu membawa hal yang seperti itu? Kurangi. Akhirnya Alqamah mengurangi jatahnya untuk dibawa kepada ibunya. Suatu hari lagi dikisahkan pernah Alqamah ini membelikan baju. Rencananya beli dua. Dua ini yang satu untuk istrinya tercinta, yang kedua untuk ibunya tercinta. Namun setelah tahu istrinya tidak mau disamakan sama ibunya. Akhirnya bajunya ibunya ini agak dirusak, biar nanti tidak sama dengan bajunya istrinya Alqamah. Dari situ lambat laun karena Alqamah ini sering menyakiti hati orang tuanya. Akhirnya ibunya mengelus dadanya. Ya Allah, memang anakku alim. Memang anakku ini sering beribadah, sering bersedekah. Namun kenapa kok berkelakuan seperti ini ya Allah? Ibunya berdoa, ya Allah, saya tidak ridho ya Allah kalau anak saya seperti ini. Percuma amal baik. Namun ketika bersama orang tuanya, terutama ibunya seperti ini, saya tidak ridho, saya tidak rela ya Allah. Itu yang didoakan oleh ibunya Alqamah. Lalu suatu hari Alqamah ini tahu-tahu jatuh sakit. Setelah Alqamah sakit, ternyata Alqamah tidak sembuh-sembuh. Alqamah sakit di rumah istrinya. Beberapa sahabat yang lain datang ke rumah Alqamah, namun kemudian Alqamah tetap saja tidak sembuh-sembuh. Kemudian Alqamah sampai dia itu nafasnya sudah tinggal sedikit. Namun Alqamah tetap tidak bisa meninggal. Sahabat-sahabat yang lain kasihan sama Alqamah. Akhirnya sahabat yang lain datang ke rumah Rasulullah, mengetuk itu. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa wahai sahabatku? Ya Rasul, kami ini kasihan sama Alqamah ya Rasul. Kasihan kenapa? Alqamah itu sakit ya Rasul. Dan sampai sekarang sebetulnya Alqamah itu kalau kita lihat nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Namun sampai detik ini
ternyata Alqamah juga tidak dapat meninggal ya Rasul. Tolong ya Rasul, Alqamah ini adalah sahabatmu ya Rasul. Oh begitu ya, kalau begitu ayo, ayo, mari kita datang. Akhirnya mereka datanglah ke rumah Alqamah bersama dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah nyampe, Rasulullah melihat keadaan Alqamah. Rasulullah mengelus dadanya, astagfirullahaladzim. Kemudian Rasulullah bertanya, ini Alqamah ini kenapa ini sahabat? Gak tahu ya Rasulullah seperti ini. Coba sini. Yang tahu cerita-ceritanya Alqamah, yang tahu kisah-kisahnya Alqamah, kesini. Ayo, ngomong saja, nggak apa-apa, silahkan. Biar nanti kita dapat jadikan pelajaran bersama. Kemudian banyak yang cerita, Alqamah itu seperti ini ya Rasul kepada ibunya Rasul. Banyak lagi cerita-cerita yang lain. Terus akhirnya Rasulullah melihat sekeliling. Lah, ibunya Alqamah mana? Ternyata ibunya tidak ada di situ. Beberapa sahabat bilang, kemungkinan ya Rasul, beliau tidak mungkin ke sini karena beliau sudah jengkel kepada Alqamah ini ya Rasul. Begitu ya. Coba panggil ibunya Alqamah, bilang saya meminta ya. Akhirnya beberapa sahabat datang ke rumahnya Alqamah, ke rumah ibunya Alqamah, mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Ini panjenengan diminta untuk datang ke rumahnya Alqamah sama Rasulullah. Ibunya tahu nggak jawabnya apa? Saya tidak punya anak yang bernama Alqamah. Ibunya bilang seperti itu. Kasihan Alqamah ini. Terus kemudian sahabat-sahabat kembali lagi melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah pun tidak kehabisan akal. Akhirnya semua sahabat-sahabat diminta untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya, terutama kayu yang kering-kering. Masyarakat bingung, loh Rasulullah ini kok mengumpulkan kayu-kayu kering ini buat apa ini? Di situ Rasulullah menyampaikan bahwasanya kita kumpulkan kayu yang kering. Kasihan Alqamah, ayo kita bakar Alqamah. Kalau memang orang tuanya tidak mau datang ke sini. Kabar itu akhirnya nyampelah ke telinga ibunya Alqamah. Akhirnya ibunya Alqamah begitu mendengar bahwasanya Alqamah mau dibakar oleh Rasulullah, ibunya pun lari sambil menangis. Alqamah, maafin ibu Alqamah. Iya, ibu salah. Ibu pernah sakit hati sama kamu Alqamah, tapi sekarang saya maafkan Alqamah. Saya tidak rela kalau kamu dibakar Alqamah. Ibunya sambil menangis. Setelah ibunya datang kepada Rasulullah dan kepada Alqamah, Alqamah mengembuskan nafas terakhirnya dengan mengucap kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, itulah kisahnya adik-adik. Maka dari itu, percuma amal kita begitu banyak, namun kalau kita tidak dapat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita, maka amal itu akan sirna. Karena ridho orang tua, terutama ridho ibu, adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua sama-sama menjadi penghuni surga kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini dari sini dulu, sampai jumpa di lain kesempatan bersama Kak Pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.